بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. إخواني وأخواتي في الله أعزنا الله وإياكم. Setelah kita membahas tentang definisi iman dan konsep iman menurut ahli sunnah wal jamaah, bahwasanya iman adalah keyakinan, perkataan dan perbuatan. Artinya iman harus terdiri dari keyakinan dan ucapan lisan serta perbuatan anggota badan. Dan kita juga telah mempelajari bahwa iman itu bisa bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Iman bisa bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Maka iman seorang hamba itu bisa naik, bisa turun, bisa menguat, bisa melemah, bahkan bisa lenyap. Dan ketaatan yang bisa menambah iman, ketaatan hati, ketaatan lisan, dan ketaatan anggota tubuh. Ketaatan hati itu seperti ikhlas, mahabbah, cinta kepada Allah, itu termasuk ketaatan yang bersifat qalbiyah. Demikian pula ketaatan yang bisa menambah iman kita adalah ketaatan lisan. Seperti berzikir, mengingat Allah, membaca Al-Quran, beramar ma'ruf nahi mungkar, menyampaikan kebenaran, memberikan nasihat, mengucapkan kata-kata yang baik, itu semua ketaatan lisan. Dan yang bisa menambah iman kita adalah ketaatan anggota tubuh kita, yakni dengan melaksanakan ibadah yang melibatkan seluruh anggota tubuh kita, seperti salat, melibatkan seluruh gerakan anggota tubuh kita. Intinya ketaatan kepada Allah itu akan meningkatkan keimanan. Demikian pula sebaliknya, perbuatan maksiat akan melemahkan dan mengurangi keimanan kita. Dan maksiat itu bisa maksiat hati, bisa juga maksiat yang bersumber dari lisan kita, dan juga maksiat dari anggota tubuh kita. Ya. Maksiat hati seperti tidak ridha terhadap ketentuan Allah, itu maksiat. Ya, itu bersifat qalbiyah. Termasuk maksiat hati, hasad, dengki. Ya, itu maksiat. Namun tempatnya di dalam hati. Walaupun orang yang hasad itu nanti akan memperlihatkan hasadnya dengan lisan maupun perbuatannya. Maksiat lisan mengucapkan kata-kata yang tidak baik, seperti celaan, menghina,
merendahkan, melecehkan, atau mempermainkan agama, ucapan-ucapan yang itu bertentangan dengan ajaran Islam. Termasuk maksiat di sana apa? Ghibah, menggunjing. Ghibah, menggunjing, atau bahasa kita ngerasani, membicarakan aib orang lain yang tidak ada bersama dengan kita. Itu maksiat. Itu semua bisa mengurangi keimanan kita, bisa melemahkan, dan juga maksiat anggota badan yang lain selain lisan. Mata melihat apa yang diharamkan oleh Allah, melihat aurat yang diharamkan untuk dilihat, itu maksiat yang akan melemahkan iman kita. Atau telinga kita mendengarkan apa yang diharamkan oleh Allah, dan seterusnya. Maka orang yang ingin keimanannya terjaga, hendaknya dia senantiasa menjaga keimanannya dengan senantiasa menjalankan ketaatan kepada Allah dan menjauhi perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwani fillah, ada hal-hal selain tadi yang kita sebutkan yang terkait dengan ketaatan yang bisa ketaatan yang bisa menambah iman. Ada sebab-sebab yang lain yang bisa menambah keimanan kita, menambah keimanan, menguatkan keimanan kita. Asbab ziyadatil iman. Apa saja selain ketaatan secara umum, ada hal-hal yang juga bagian dari ketaatan yang punya pengaruh yang kuat dalam menambah keimanan kita. Yang pertama, min ahammi asbabi ziyadatil iman, di antara hal terpenting yang bisa menambah keimanan kita, yang pertama talabul ilmi nafi', menuntut ilmu, belajar ilmu. Ilmu yang bersumber dari kitabullah, dari Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diantara yang bisa menambah keimanan kita, mempelajari ilmu. Tapi ilmu apa? Ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ilmu yang tidak bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, dia tidak bisa merubah keimanan kita, menambah keimanan kita, kecuali jika dikaitkan dengan Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika seorang mempelajari ilmu Al-Quran, mempelajari isi Al-Quran, mentadabburi pesan-pesan Al-Quran, itu pasti akan menambah keimanannya jika dia belajar dengan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula orang yang mempelajari ilmu yang disampaikan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan niat karena Allah, dengan niat untuk menjalankan kandungan dari ilmu tersebut, maka apa yang dia cari, apa yang dia baca, apa yang dia pelajari akan menambah keimanannya. Dan tentunya setelah mempelajari ilmu, tentunya kita lanjutkan dengan al-amalu bih, mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Ilmu yang dipelajari jika tidak diamalkan, justru bisa mengurangi keimanan kita.
Ya, kalau amalan kita justru bertolak belakang dengan apa yang kita pelajari. Maka kita belajar, niatkan, kita belajar, kita menuntut ilmu, kita membaca, kita duduk di majlis taklim, niatkan agar kita bisa mengamalkan agama ini sesuai dengan petunjuk Allah dan sesuai dengan petunjuk baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi belajar dengan niat untuk diamalkan. Jangan sekali-kali kita belajar baik dengan membaca atau mendengarkan di majlis ilmu dengan niat selain niat karena Allah. Jangan sampai kita duduk dengan niat untuk mendapatkan pujian, kita duduk dengan niat untuk mendapatkan kedudukan, untuk mendapatkan jabatan, atau untuk membangga-banggakan diri kita. Sekalipun orang yang belajar, dia mendapatkan ilmu, menghafal, memahami, tapi kalau niatnya salah, maka ilmu itu tidak akan menambah imannya. Ilmu itu tidak akan menambah imannya. Maka dengan belajar ilmu yang terambil dari Al-Quran dan Sunnah, kita akan mendapatkan tambahan kekuatan iman. Dengan catatan kita belajar karena Allah dan sumber ilmu tersebut adalah Al-Quran dan Sunnah. Ada orang belajar agama, tapi sumbernya bukan Al-Quran dan hadis. Sumbernya dari filsafat. Sumbernya dari ilmu kalam. Maka tidak akan bertambah imannya, justru merusak imannya. Ya. Antum bisa dapatkan saudara-saudara kita yang kuliah di Universitas Islam, Fakultas Agama Islam. Saya menyaksikan sendiri. Kuliah di Fakultas Agama Islam, semester akhir tidak sholat. Di Fakultas Agama, di Indonesia tentunya, tapi kalau Anda belajar di Madinah, di Mesir, insya Allah tidak seperti itu. Ya. Karena di Fakultas Agama Islam bercampur. Ada ilmu filsafat, ilmu kalam, ilmu akidah itu ilmu kalam. Lebih banyak perdebatannya daripada nas-nas yang difahami dan diimani. Bahkan ilmu kalam itu kita belajar untuk mendebat. Ya. Sehingga kadang-kadang orang belajar agama justru tidak beragama. Tapi tidak semua, ikhwan fillah. Kenapa? Karena dia belajarnya bukan ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Dia belajar ilmu sekalipun diberi nama agama, tapi sumbernya adalah pemikiran-pemikiran filosof yang seringkali bertabrakan dengan prinsip-prinsip dasar yang sudah disepakati di dalam Al-Quran dan Sunnah. Itu banyak contohnya. Banyak contohnya. Ya. Orang masuk Fakultas Agama Islam, keluar gak jadi lurus, Pak. Ucapannya ngelantur seperti orang mabuk. Antum tahu orang mabuk, itu ngomongnya kan ngelantur. Bahkan prinsip-prinsip Islam itu sudah mau diotak-atik. Dan sekali lagi seperti tadi saya sampaikan, saya ketemu itu. Bukan satu orang yang gak karu-karuan. Nanti muncul dosen atau profesor yang mengatakan semua agama sama. Semua agama sama, itu kan gila itu, Pak. Ya. Itu kan prinsip dasar, inna dina indallah, Islam itu kan dasar, anak TK tahu itu. Tapi belajar bertahun-tahun keluarnya semua agama sama. Kenapa? Karena dia tidak belajar dari Al-Quran dan Sunnah. Kalaupun dia mengkaji Al-Quran dan Sunnah, tetap pendekatannya pendekatan filsafat. Pendekatannya filsafat. Tafsirannya diambil dari mana? Dari orang-orang orientalis. Nafsirkan Al-Quran dari orang orientalis. Dan saya ketemu dengan orang-orang kayak gitu, Pak. Orang-orang yang melecehkan, merendahkan ulama-ulama kaum muslimin dan mengagung-agungkan orang orientalis dalam memahami Islam. Kalau siapa yang kuliah mungkin tahu itu.
Itu ya kasihanlah. Saya pernah dengar dosen Pak merendahkan Ibnu Katsir. Ibnu Katsir itu atau baca tafsirnya, itu pakar tafsir, pakar hadis, pakar sejarah, pakar dengan makna yang sesungguhnya. Sekarang profesor belum tentu pakar, mohon maaf. Ya. Belum tentu dia pakar. Sekarang belum tentu profesor pakar. Bisa jadi dia profesor, tugasnya dikerjakan oleh orang lain. Jadi jangan melecehkan ulama kaum muslimin dengan gelar-gelar doktor, profesor. Siapa Anda? Merendahkan Ibnu Katsir, melecehkan Ibnu Katsir. Ini ibaratnya anak TK melecehkan guru besar. Anak TK melecehkan guru besar, mengatakan guru besar ini tidak tahu apa-apa. Ya kita kan tertawa ini yang anak TK ini, ya Allah sampai dikit, dek, si cilik kok ngomongi guru besar. Ya. Jadi itu mungkin pertanyaan, ada yang bertanya, Ustadz, si fulan itu kok belajar agama Islam kok malah sholat, Ustadz. Di antara penyebabnya dia belajar bukan dari sumber Al-Quran, atau dia berasal dari sumber Al-Quran dan Sunnah, tapi tidak dengan pendekatan yang sudah disepakati ulama ahli sunnah wal jamaah. Maka justru belajar Al-Quran semakin menyimpang. Al-Quran ini juga harus difahami dengan pemahaman ahli sunnah wal jamaah, dengan pemahaman para ulama-ulama yang memang punya otoritas untuk menafsirkan Al-Quran. Kenapa mereka punya otoritas? Karena mereka sudah punya alatnya. Karena setiap ilmu itu ada alat untuk menafsirkannya. Semua ilmu. Kembali, bahwa ikhwani fillah, kita ingin iman kita kuat, pelajari ilmu agama. Pelajari. Dan tentunya belajar untuk diamalkan. Jangan sampai kita belajar untuk menyombongkan diri, dan ada ancaman yang keras dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa-siapa yang belajar ilmu syar'i untuk membangga-banggakan dirinya di hadapan para ulama, atau untuk merendahkan orang-orang yang jahil agar dia bisa merendahkan orang, menghina orang seperti ini tidak akan mencium bau surga. Maka niatkan karena Allah, pelajari ilmu Allah dengan niat karena Allah, niat untuk mendapatkan ridhanya Allah, niat agar kita bisa berislam dengan benar, dan niat agar kita bisa menjalankan ajaran Allah dengan benar, dan niat agar kita bisa menjaga syariat Allah. Karena syariat Allah ini dijaga dengan ilmu. Kita belajar, kita menjaga ilmu tersebut. Karena ilmu kalau tidak dipelajari akan hilang, lenyap. Ya. Kalau satu generasi sudah tidak peduli dengan ilmu, maka ilmu ini akan hilang. Generasi berikutnya justru akan tidak mengenal apa-apa. Yang kedua, ikhwani fillah, di antara yang menyebabkan kuatnya iman, ma'rifatu asma'illahil husna al-warida fil kitab was sunnah wal hirsu ala fahmi ma'aniha wa ta'abbud biha. Mengenal nama-nama Allah Azza wa Jalla, Asma'ul Husna. Ini salah satu cara kita meningkatkan iman, menguatkan iman kita dengan mempelajari nama-nama Allah yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah. Berupaya dengan sungguh-sungguh untuk memahami maknanya, wa ta'abbud biha, dan beribadah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Ketika dia mengenal Allah, bahwa Allah itu Al-Ilah, Al-Ilah, bahwa artinya Allah itu yang disembah, satu-satu yang disembah, maka dia hanya menundukkan hatinya, ketaatan ibadahnya hanya kepada Allah. Ketika dia mengenal nama Allah Ar-Razzaq, Allah yang memberi rizki, maka dia pun akan mencari rizki sesuai yang diperintahkan oleh Allah. Karena sumber rizki dari Allah, maka dia pun bergantung hatinya kepada Allah dalam meraih rizki. Ketika dia mengenal bahwa Allah Azza wa Jalla Al-Ghafur, Maha Pengampun,
maka dia tidak akan pernah berputus asa dari kesalahan yang dia lakukan. Dia tetap berharap ampunan Allah dengan melakukan kebaikan dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula beribadah dengan nama-nama Allah di dalam doa-doanya, di dalam doa-doa kita. Jadikan nama-nama Allah wasilah, perantara tatkala kita berdoa. Maka ketika kita berdoa kepada Allah, kita menyebut nama-nama Allah yang sesuai dengan permintaan kita. Kita minta kepada Allah rahmat, maka panggillah rahmat Allah, panggillah sifat Allah Rahman, nama Allah Rahman. Allahu ya Rahman ya Rahim irhamna. Itu artinya berdoa dengan nama-nama Allah. Ya. Itulah wasilah yang ditetapkan, yang diajarkan di dalam Islam. Wasilah yang benar itu bukan berdoa kepada orang mati. Itu bukan wasilah, itu namanya doa kepada orang mati. Wasilah itu berdoa kepada Allah dengan perantaran nama-nama Allah Azza wa Jalla. Ya Razak, Allah yang Maha Rizki. Ya Razak, wahai Tuhan yang pemberi rizki, berikan aku rizki. Ya. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita walillah, milik Allah, nama-nama yang terbaik. Al-husna itu puncak kebaikan. Dari semua segi, dari semua sisi, nama Allah yang terbaik. Al-asma'ul husna. Kata Allah, hanya Allah yang punya nama-nama yang terbaik. Fad'uuhu biha. Berdoalah, beribadalah dengan nama-nama tersebut. Ya, dan kita sudah bahas tentang nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala pada kajian-kajian sebelumnya, walaupun tidak secara mendetail. Kenalilah Asma'ul Husna. Kemudian yang ketiga, ikhwani fillah, qiraatul Quran wa tadabburuhu. Agar iman kita bertambah, bacalah Al-Quran dan tadabburi Al-Quran. Tadabbur. Jangan hanya sekedar membaca. Walaupun membaca saja kita sudah mendapatkan pahala. Tapi ketika kita ingin mendapatkan pengaruh dari Al-Quran, kita ingin merasakan kekuatan Al-Quran, maka bacalah dengan tadabbur, bacalah dengan penghayatan, dengan perenungan. Ketika kita membaca Al-Quran, jangan sampai niat kita kapan saya menghatamkan. Tapi ketika kita membaca, kita tanyakan kepada diri kita, apa yang bisa saya dapatkan dari Al-Quran? Pesan-pesan apa dari apa yang saya baca ini? Pesan-pesan Allah apa yang perlu, yang harus saya terapkan dari apa yang saya baca? Tadabbur ikhwani fillah. Ini juga punya kekuatan yang luar biasa dalam menambah keimanan kita. Fahuwa min anfa' dawa'i ziyadatil iman. Ini merupakan pendorong yang paling bermanfaat dalam meningkatkan iman kita. فالذي يقرأه بتدبر وتأمل يجد فيه من العلوم والمعارف ما يقوي به إيمانه. Orang yang membaca Al-Quran dengan tadabbur, dengan penghayatan, dengan perenungan ayat-ayat yang dia baca, dia akan mendapatkan di dalamnya ilmu, pengetahuan yang bisa menguatkan imannya. Wa yazidu wa yunammi, menambah dan menumbuh kembangkan. Wala takunu hadhihi ziyada illa ma'a fahmil Quran wa tatbiqih wal amal bih. Dan tambahan iman ini tidak akan diperoleh illa ma'a fahmil Quran, kecuali dengan bacaan yang disertai dengan pemahaman. Bacaan yang disertai dengan pemahaman, tatbiq, penerapan, wal amal bihi, dan pengamalan. Ini yang bisa menambah keimanan kita, ikhwani fillah. Maka kalau kita membaca saja, membaca tidak diamalkan, bisa jadi bacaan kita gak berpengaruh. Apalagi niatnya membaca hanya untuk bangga-banggaan atau hanya agar dibilang dia ahli baca Quran. Ini tidak akan memberi pengaruh apa-apa Al-Quran.
Saya dapat cerita ada orang penghafal Al-Quran, mungkin pernah saya sampaikan di sini, penghafal Al-Quran Pak, menghafal 15 juz dia hafal. Berarti berapa persen dia hafal? 15 juz. 50%. 50%. Tapi berat melaksanakan salat 5 waktu. Berat melaksanakan salat berjamaah. 15 juz. Kenapa? Ya karena dia menghafal. Entah itu karena tuntutan orang tua, atau dia menghafal karena ingin mendapatkan pujian, atau dia menghafal agar dia bisa diangkat menjadi imam tetap. Dia menghafal agar dia mendapatkan gelar ini dan itu, sehingga hafalannya tidak memberi pengaruh apa-apa. Orang kalau sudah niatnya salah, dia tidak akan tadabbur. Ya. Saya pernah membaca, ya, ada salah seorang, ini perhatikan ikhwan fillah, Al-Quran itu walaupun orang membaca, hafal sedikit surat, tapi kalau dia bacanya dengan keikhlasan dan tadabbur Pak, itu bisa mendorong dirinya melakukan ketaatan melebihi orang yang menghafal Al-Quran tanpa tadabbur. Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala pernah bercerita tentang seseorang yang bertanya, bagaimana hukum salat? Ya, jadi orang ini bertanya, dia salat malam. Dia salat malam itu dia hanya membaca, kalau saya tidak salah, seingat saya, dia hanya membaca satu surat yang dia hafal. Satu surat Pak, selain Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Ya mungkin orang awam, dia baca, apa hukumnya saya hanya baca satu surat ini, dan saya ulang-ulang terus. Terus semalam itu saya ulang-ulang surat ini. Hukumnya gimana Syekh? Maka kata Syekh hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan, lihatlah orang ini. Lihatlah orang ini. Satu surat, Qul Wallahu Al-Ikhlas. Kalau saya tidak salah, Al-Ikhlas. Membuat dia bangun di malam hari, salat dan mengulang-ulang. Lantas di manakah sekarang penghafal Quran? Di mana mereka di malam hari? Di mana mereka? Ya. Banyak penghafal Quran tidur di malam hari Pak. Banyak penghafal Quran melalaikan Al-Quran yang dihafalkan. Artinya justru Syekh memberi motivasi kepada orang itu sah dan bagus. Ya. Dia hanya menghafal beberapa surat, tapi karena dengan keikhlasan Pak, Quran itu membuat dia bergairah untuk beribadah kepada Allah. Dia tadabburi, satu surat dia tadabburi. Al-Quran, ikhwani fillah, kita ingin terjaga keimanan kita, berakrab-akrablah dengan Al-Quran. Dekatkan diri kita dengan Al-Quran. Dan saya ingatkan untuk diri saya pribadi dan kepada antum sekalian, di era masuknya atau hadirnya berbagai macam berita-berita di media sosial kita, terkadang membuat orang melalaikan Al-Quran. Terkadang membuat orang tersibukkan dengan membaca berita-berita tersebut. Yang berita itu ma yanfa', tidak ada manfaatnya. Apalagi di musim politik ini. Ya akhi, kalau antum punya gadget Pak, manfaatkan untuk hal yang penting, kepentingan dunia akhirat kita Pak. Baca berita silakan. Silakan baca berita. Orang Islam juga harus ngerti. Tapi cukup mengambil waktu yang sebentar Pak. Perbanyak membaca Al-Quran. Jangan masuk di grup WhatsApp yang isinya berita-berita politik tok. Tidak memberi manfaat. Baca sekedarnya, sekedarnya Pak. Kalau bisa satu dan dari sumber yang jelas. Setelah itu perbanyak membaca ilmu Al-Quran. Ada orang Pak, tidak tahu setiap detik kirim informasi berita politik, setiap menit.
Lho iki kerjane apa wong iki? Dan manfaat. Sekarang lihat antum lihat ya. Baik itu di tengah-tengah keluarga kita, di masyarakat kita ketika duduk, orang berat lagi apa itu? Kalau lagi santai, Pak. Atau di tengah keluarga kita, bapaknya. Oh, si fulan kampanye di sana, si fulan kampanye. La haula wala quwata illa billah. Ma sya'nukum ya akhi? Yang merubah kehidupan kita adalah kitab Allah. Interaksi kita dengan Al-Quran. Tidak ada manusia berubah hidup kita, Pak. Dah, sudahlah. Tidak ada manusia yang akan berubah hidup kita itu. Pilih yang baik, na'am. Silakan memilih yang baik dan kita pilih yang baik. Tapi jangan berharap kemudian rubah perubahan hidup itu dari diri kita dulu. Dan itu dimulai dari kesadaran kita untuk senantiasa kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu yang menjadi kesibukan kita. Apa berkahnya kehidupan ini? Walaupun dipimpin siapapun, Pak. Kalau masyarakatnya meninggalkan Al-Quran, apa barakahnya? Kalau masyarakatnya meninggalkan majelis ilmu, maksiat di mana-mana, riba di mana-mana, pemutusan hubungan silaturahim di mana-mana, orang saling menjegal, saling mendolimi. Kadang-kadang antar jamaah masjid saling riba, menggonjeng. Bagaimana Allah akan memberi pemimpin yang baik? Dari kita, Pak. Sibukkan dengan kebaikan. Isi kepala kita, hati kita dengan iman. Perkaya wawasan terkait dengan syariat Allah dan amalkan. Dakwakan. Allah akan beri perubahan, Pak. Jangan sibuk ke yang lain. Kadang-kadang kita sibuk ke fulan, alan, kita sendiri belum beres. Bahkan keluarga kita sendiri belum beres. Terkadang teriak-teriak zalim, dia adalah manusia paling zalim nomor satu di tengah-tengah masyarakatnya. Terkadang teriak-teriak zalim, dia terzalim di tengah-tengah keluarganya. Terkadang teriak-teriak zalim, dia terzalim di organisasinya. Hakadha man. Kenapa? Dia tidak pernah ngaca. Dengan membaca Al-Quran kita dihadapkan. Oh, ternyata saya belum beres, Pak. Maka ikhwani fillah, sibukkan dengan membaca ilmu yang bermanfaat. Sibukkan dengan diri kita dengan membaca Al-Quran. Perbanyak membaca Al-Quran. Silakan baca berita, tapi sekadarnya. Cukup 1, 2, 3 menit. Selesai. Jangan baca, ya Allah. Ya. Maka lihat kita berkawan dengan siapa. Kemudian yang keempat. Ta'ammulu siratir Rasul Amin sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatu ma huwa alaihi min al-akhlaqil aliyah wal awsafil kamilah wal khisalil karimah wal syama'il hamidah. Di antara yang bisa menguatkan iman kita adalah memperhatikan, mempelajari sejarah kehidupan Rasul Al-Amin yang terpercaya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelajari hidup beliau, perhatikan hidup beliau, kenalilah beliau dan kehidupan beliau, mengetahui akhlak yang beliau ajarkan, mengetahui akhlak perilaku beliau sallallahu alaihi wasallam, mengenal sifat-sifat beliau. Siapa yang mempelajari dan memperhatikan sejarah dan sifat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah mengambil banyak kebaikan. Wazdada hubbuhu wa yaqinu lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mempelajari sejarah Nabi, gemar membaca kehidupan Rasulullah dari semua sisinya, akhlaknya, perilakunya, ajarannya, maka akan bertambah keimanannya, akan bertambah rasa cintanya kepada Rasulullah, akan bertambah keyakinannya kepada Rasulullah SAW, yang mana kecintaan ini akan mendorong dia untuk menjalankan ajaran Rasulullah dan mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, dan dengan itu imannya akan bertambah. Wallahu a'lam
bisawab, ini 4 hal yang bisa menambah keimanan kita. Yang pertama tadi apa? Yang pertama, mengamalkan ilmu. Sebelum mengamalkan, belajar dulu. Ya, talabul ilmi. Belajar ilmu syar'i minal kitab was sunnah dan mengamalkan. Yang kedua, ya. Jadi pengajian ini harus ada sesuatu yang kita bawa pulang, Pak. Apa yang kedua? Yang kedua, yang tadi saya singgung, jangan terlalu banyak baca berita-berita itu. Membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, juga untuk diamalkan. Ya, yang ketiga, itu kedua. Yang kedua tadi mengenal nama-nama Allah. Yang ketiga membaca Al-Quran. Yang keempat, mempelajari kehidupan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kehidupan dari semua sisinya. Ya, akhlaknya, perjalanan dakwanya, peperangannya dan seterusnya. Wallahu alam bisawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.